Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Jua, kami dapat melanjutkan pembacaan kami dari dalam kitab Misteri Ajaran Makrifat Ilmu Sejati, yang telah kami baca tiap hari, tentang mengetuk pintu langit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq, demi langit dan yang datang pada malam hari, atau mengetuk pintu langit. Quran surat At-Tariq ayat 1. Dan kami lanjutkan tempoh hari yang terputus, Sebagai orang yang ingin menempuh jalan makrifat, hendaknya kita membiasakan diri duduk di majlis ilmu para siddiqin. Hendaknya kita bergaul dan menimba pengetahuan kepada mereka, para salihin. Sebab mereka telah merasakan nyaman keintiman bersama Al-Haq Azza wa Jalla, juga dengan malaikatnya. Orang-orang ini akan memberi petunjuk dan membantu kita untuk membukakan pintu. Kaum saleh memiliki kesibukan tersendiri yang melalaikan mereka dari kerja mencari rezeki, yaitu bertindak demi kemaslahatan manusia. Manusia bagi mereka seperti anak-anak mereka sendiri. Mereka tidak tertarik dan tidak terkait dengan dunia. Justru dunialah yang menawarkan diri pada mereka. Tetapi mereka langsung menolaknya. Saudara-saudara yang terhormat, dunia yang menawarkan diri kepada mereka, yaitu kepada orang yang saleh ini, tetapi mereka itu menolaknya. Jadi kita lanjutkan, Allah menjadikan lahan hati mereka sebagai tempat tinggal makrifat dan ilmu atau pengetahuan terhadap Allah. Jika malam hari mereka bangun dan berdiri, rukuk dan sujud dengan sangat khusyuk, pintu langit hatinya terbuka. Cahaya bintang menyinarinya. Hati mereka menjadi luas, seakan-akan menampung seluruh isi dunia. Lalu rohanianya bermi'raj ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Inilah orang-orang yang datang pada malam hari keharibaan Tuhannya. Apabila kita belajar menjadi manusia arif, maka dada terasa lapang. Kita selalu berprasangka baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. Apa yang kita genggam bukanlah milik kita. Apa yang kita genggam bukanlah milik kita, melainkan milik bersama. Harta ini bukan sepenuhnya
hak kita, tapi hak para tetangga dan hak orang-orang yang kita kenal. Karena kita buang sifat kikir, belajar untuk gemar memberi kepada para fakir. Hendaknya kita menyadari dan selalu berprasangka baik kepada Tuhan. Kita menyadari dan selalu berprasangka baik kepada Tuhan. Dia memberi rahmat karena ada tujuan. Dia memberi musibah juga mempunyai tujuan. Diberinya kita rahmat agar kita pandai mensyukurinya. Diberinya musibah agar kita tekun berdoa kepadanya. Sehingga musibah atau rahmatnya senantiasa memberikan dampak yang positif bagi hambanya. Saudara-saudara yang terhormat, demikianlah sesuatu yang diberikan Allah kepada hambanya. Tiap-tiap sesuatu itu pasti ada kebaikannya dan ada hikmahnya. Untuk ini kami teruskan bacaan kami ya. Oleh karena itu, apabila dalam perjalanan hidup ini seseorang mendapat musibah, maka pandanglah sebagai ujian. Dan ujian dari Allah itu membuat kita menjadi sibuk terus-menerus mendekat kepadanya. Jadi kita sibuk terus-menerus mendekat kepadanya melalui doa. Jangan musibah atau ujian malah mengacaukan pikiran kita. Begitu juga ya. Bila mendapat limpahan berkah dan rahmatnya, yang lalu kupur nikmat, tetapi waspadalah, jangan lengah untuk bersyukur. Sikap hamba tentang syukur belumlah lengkap jika hanya diucapkan lewat kata-kata, namun harus diwujudkan dalam tindakan. Menyantuni fakir miskin, membantu anak yatim, membangun sesuatu untuk kebaikan manusia adalah wujud dari rasa syukur ya. Sikap inilah yang merupakan cerminan dari rasa takut pada harap kepada Allah. Nah, itu kan. Ulama sufi berkata, barang siapa yang tidak takut pada Allah, berarti ia tidak mempunyai akal sehat. Seperti negeri tanpa lahan kosong yang sebentar lagi akan binasa, atau seperti kambing tanpa penggembala, sebentar lagi akan dimangsa serigala. Agama adalah ketakutan. Siapa yang diancam ketakutan, ia akan mengembara dan tidak menetap di suatu tempat, tetapi ia akan terus berjalan. Tujuan akhir adalah kedekatan Al-Haq Azza wa Jalla. Kedekatan Al-Haq Azza wa Jalla. Perjalanan ke sana bukanlah perjalanan fisik, melainkan perjalanan nurani. Jika mereka telah sampai di depan pintu, maka nurani kemudian memohon izin. Dan diizinkanlah dia masuk ke dalam. Baru kemudian setelah itu mendapatkan intiman. Ia akan meminta izin untuk hati. Memang pasang surut seperti halnya air laut. Namun yang pandai menjaga agamanya, ia akan menyelam ke dasar laut sehingga dapat melihat kekayaan di sana. Ia tidak membiarkan dirinya berada di permukaan
agar tidak dipermainkan gelombang. Artinya, sikap istiqomah itu haruslah dipegang teguh agar keimanan tetap stabil. Ketika iman surut, maka kita harus berusaha sekuat tenaga mencegah hawa nafsu. Kita berjuang untuk dekat dengannya. Ya. Salah satu dari sekian latihan diantaranya ialah bangun malam. Salah satu dari sekian latihan diantaranya ialah bangun malam dan tegak berdiri di hadapan Allah di saat sunyi. Kita dapat menyatukan hati dan perhatian kita tanpa terganggu oleh kesibukan seseorang yang sholat malam. Seseorang yang sholat malam ketika manusia sedang tidur, dirinya akan terjaga dari sifat riya. Karena itu orang yang bersolat malam disebut dalam Al-Quran sebagai pengetuk pintu langit. Oleh karena itu, orang yang bersolat malam disebut dalam Al-Quran sebagai pengetuk pintu langit. Sekian pembacaan kami kan sampai di sini habis. Nah, ini yang masuk pengetuk pintu langit. As-sama'i wat thoriq. Mungkin bagi saudara-saudara yang belum bangun malam, belum terbiasa dengan adanya pembacaan kami bacakan ini, mudah-mudahan terketuk hatinya, tergugah pikirannya. Terutama kami sendiri, kami sudah mencoba dan terus sampai